Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, kembali lagi di segmen kajian Ramadan bersama Mahad Al-Jami'ah Al-Ali Win Maliki Malang. Pada jilid 2 kali ini kita sudah memasuki pada separuh yang kedua di bulan Ramadan, yang mana biasanya kita ini membaca doa kunut di sholat witir yang terakhir. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fenomena demikian. Dalilnya apa? Pertama, di Mishkatul Masobih dijelaskan bahwasanya Sayyidina Umar itu mengatakan anna sunnata idzan tasofa ramadhanu an yal'anal kafarota. Bahwasanya ketika sudah memasuki bagian yang kedua di bulan Ramadan, kita ini disunahkan untuk melaknat orang-orang kafir di sholat witir. Bahkan di Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawardi mengatakan bukan Sayyidina Umar itu juga memerintahkannya kepada orang lain. Misalnya beliau itu mengatakan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Sholli bihim isyrina rakaat." Isyrina rakaatan. Kamu ini sholatlah tarawih sejumlah 20. Fa idzan tasofa ramadhanu falyaknut fil witri. Ketika sudah memasuki separuh yang kedua, maka kamu itu kunutlah. Lalu bagaimana ketika ada orang itu melaksanakan kunut di sholat witir tapi bukan pada nisfi sani min Ramadan? Hukumnya di Fathul Mu'in dijelaskan bahwasanya makruh yang demikian ini. Kenapa? Karena menyelisih sunnah. Misalnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan kalau ada orang itu kunut di selain nisusani min Ramadan atau nisul akhir, misalnya di tanggal 15 Ramadan atau sebelumnya, itu membuat dia harus disunahkan untuk sujud sahwi. Oleh karena itu mari kita kerjakan sunnah ini, namun harus kita ketahui kapan dan di mana tempatnya. Kapan? Ya tadi itu niswisani min Ramadan, yakni dimulai pada tanggal 16 Ramadan. Kemudian tempat dari membaca doa kunut ini adalah di sholat witir. Sholat witirnya itu pun yang paling akhir. Misalnya kalau budaya kita itu melaksanakan sholat witir 2 ditambah 1, maka melaksanakan doa kunut di sholat witirnya itu pada rakaat yang terakhir. Bahkan ketika Imam An-Nawawi itu menjelaskan, ketika ada orang itu witir dengan 1 rakaat ya qonatafiyah, beliau mengatakan demikian di Raudhatul Thalibin. Adapun ketika witirnya itu lebih dari 1 rakaat atau lebih dari itu, maka kunutnya itu ya di paling akhir, bukan di setiap witirnya itu kunut, melainkan di rakaat yang paling akhir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya adnal paling sedikitnya aqallul witri itu adalah rakaat, 1 rakaat. Adnal kamalnya paling minimal sempurnanya itu 3 rakaat dan paling banyaknya itu adalah 11 rakaat. Nah, misalnya orang itu melakukan sholat witir 11 rakaat, ya maka melaksanakan witirnya itu di rakaat yang terakhir itu, bukan di setiap witirnya. Adapun perlu yang diketahui oleh para sobat santri, yaitu masalah apakah dalam membaca doa kunut ini ada durasinya atau tidak. Di Mughnil Muhtaj, Syekh Khatib Asy-Syirbini mengatakan wa yukrahu al-itolah, dimakruhkan untuk memperpanjang bacaan doa kunut. Sama juga Syekh Ibrahim Al-Baijuri di hasyiahnya juga mengatakan alat demikian. Alasannya kenapa libinai alat takhfif, karena doa kunut itu ya dibaca secara ringan saja. Tapi meskipun demikian ada kriteria atau batasan-batasan tertentu yang mungkin harus kita ketahui. Misalnya karena dikatakan di Mughni itu wa yusannu al-jam'u bainahuma, disunahkan untuk membaca doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga sahabat Umar. Doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah ya sebagaimana yang kita baca, Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Adapun yang diajarkan oleh Sayyidina Umar misalnya itu awalannya adalah Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik ila akhirih dan seterusnya.
Disunahkan untuk membaca keduanya dalam konteks limun faridin, bagi orang yang sholat sendirian, au li imamin au li imami qaumin mahsurina rodu bitatwil, atau yang bersangkutan ini menjadi imam bagi satu kelompok yang mereka ini terbiasa untuk sholat lama. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi setempat, sebagaimana pesan Rasulullah, yakni wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin, yaitu kamu itu kalau interaksi ya sesuaikan dengan konteks mereka, muwafaqatun nas fi adatihim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari menyambut nisful sani atau nisful akhir min Ramadan ini dengan membaca doa kunut, baik ketika kita sendirian ataupun ketika menjadi imam. Dan perlu diingat, ketika membaca doa kunut itu makruh kalau takhsisun nafsihi, takhsisun doa binafsihi, mengkhususkan doanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Maka kita membaca ya dengan sifat mutakalim al-ghair, Allahumma hdina fiman hadid, bukan dengan mutakalim wahda, yakni Allahumma hdini fiman hadid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.